Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,92% ke angka 6.208. Di video ini saya akan menganalisa saham BBKP dan Agro yang hari ini naik tinggi setelah minggu lalu sempat turun lumayan dalam. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham BBKP. Hari ini BBKP ditutup naik 11% lebih ke harga 540. Bisa kita lihat di grafik dulu. Sebelumnya BBKP bergerak sangat uptrend. Jadi setelah keluar berita bahwa BBKP diakuisisi oleh Bank Korea, BBKP terus bergerak naik. Dan bisa kita lihat sempat naik menyentuh harga 800. Tapi secara grafik jika kita lihat, BBKP terlihat gagal break dari harga 800. Dan pada saat penurunan ini keluar berita ada sengketa hukum. Jadi ada gugatan hukum dari pihak BOSOA kepada OJK. Ini yang membuat sentimen negatif pada saham ini. Sehingga BBKP terus bergerak turun, tapi jika kita lihat BBKP saat ini masih berada di atas garis EMA 50. Memang sebelumnya sempat turun di bawah garis EMA 50, tetapi pada saat retest saat ini masih kembali. Karena itu saya selalu menjelaskan, selama sebuah saham masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150, sebaiknya hold dulu. Karena potensi untuk rebound masih ada. Dan bisa kita lihat hari ini BBKP berhasil naik di atas garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 492. Dan untuk resisten terdekat di harga 600. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai bergerak sideways. Dan yang sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai sideways. Apabila terus naik, masih berpotensi berpotongan dan mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandara dan asing pada kenaikan tinggi ini. Dari data yang kita lihat, bandar melakukan distribusi pada kenaikan ini. Sedangkan asing hari ini masuk membeli saham BBKP. Sekarang saya kasih lihat yang netnya. Teman-teman bisa lihat yang net terlihat bandar melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, kenaikan 11% ini tidak disertai adanya akumulasi oleh bandar. Jadi masih ada potensi BBKP minggu ini untuk turun kembali mengetes garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman hari ini belum sempat membeli saham BBKP di sekitar harga 400-an sampai harga 500, bisa tunggu kembali di garis EMA 50. Jadi sebaiknya jangan kejar apabila besok BBKP masih bergerak naik. Jadi sebaiknya tunggu terkena pullback dulu menuju garis EMA 50 dan rebound, baru kita entry untuk lebih amannya. Karena memang pertama kenaikan hari ini sudah sangat tinggi. Dan kedua tidak disertai adanya akumulasi, jadi masih ada potensi untuk terkena koreksi. Daripada teman-teman besok pada saat pembukaan tiba-tiba BBKP bergerak naik dan teman-teman beli di sekitar harga 570-an sampai 580-an dan tiba-tiba keesokan harinya mulai turun lagi, teman-teman akan stres. Jadi paling aman karena saat ini sudah naik tinggi dan dekat dengan resistennya, tunggu kembali di daerah supportnya. Sedangkan untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar harga 500, teman-teman bisa pilih untuk melakukan take profit apabila dalam minggu ini gagal break dari harga 600 atau masih bisa hold karena saat ini masih berada di atas garis EMA 50. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Agro. Saham Agro hari ini juga ditutup naik tinggi 15% lebih ke harga 955. Bisa kita lihat di grafik juga. Sebelumnya Agro juga bergerak sangat uptrend. Tapi saat menyentuh harga 1.600 bisa kita lihat Agro gagal break dan setelah itu terus bergerak turun. Jadi penurunan Agro hampir 2 minggu lebih. Dan jika kita lihat saat menyentuh garis EMA 50, Agro mulai bergerak sideways. Dan saat ini mulai naik di atas garis EMA 50. Tapi teman-teman harus lihat saat ini Agro masih berusaha untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi masih belum bisa kita konfirmasi bahwa resisten ini telah terlewati. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat sebelumnya juga bergerak turun, saat ini mulai bergerak sideways.
Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi 15% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih masuk melakukan akumulasi, sedangkan asing terlihat melakukan distribusi. Jadi bisa teman-teman lihat pada saat tanggal 26 sampai tanggal 29 agro terus bergerak turun, tapi asing terus masuk. Dan pada saat hari ini mulai naik, asing mulai keluar kembali. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat agro masih ada berpotensi untuk naik. Tapi teman-teman harus hati-hati karena masih ada satu resisten di harga 1000. Resisten ini merupakan resisten psikologis atau resisten minornya. Jadi agro selain garis EMA 50 masih ada satu resisten harga 1000, tapi apabila berhasil naik di atas garis EMA 50, saya lihat agro masih berpotensi untuk terus naik menuju resisten di harga 1250. Jadi selalu saya tidak bosan-bosan menjelaskan, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Karena bisa kita lihat di saham ini juga, agro masih bertahan di atas garis EMA 50. Atau minimal masih bertahan di atas garis EMA 150. Jadi selama masih bertahan di atas kedua garis ini masih ada potensi untuk rebound. Dan karena sekarang saya bahas saham agro, saya akan coba membahas sedikit untuk saham BRIS. Karena BRIS hari ini juga naik lumayan tinggi. Teman-teman bisa lihat kenaikan hari ini membuat BRIS sudah dekat dengan harga 3000 yang merupakan resistennya. Jadi sebelumnya saya telah menganalisis saham BRIS. Saya telah menjelaskan BRIS masih berpotensi untuk naik menuju harga 3000 dan saat ini sudah menyentuh harga 3000. Dan sekarang bisa kita lihat garis MACD juga mulai bergerak sideways. Kita coba lihat untuk BRIS-nya. Hari ini asing masih masuk melakukan akumulasi. Dan untuk data broker summary juga terlihat bandar masih melakukan akumulasi. Jadi untuk BRIS, teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Karena dalam satu minggu ke depan potensi untuk break dari harga 3000 juga masih sangat besar. Tapi apabila ternyata minggu ini gagal break dari harga 3000, teman-teman bisa take profit dulu. Karena memang ada sentimen negatif tentang masalah right issue. Walaupun right issue masih belum jelas kapan dan harganya akan jadi berapa, ini sudah banyak diperbincangkan dan ini mungkin bisa menjadi salah satu sentimen negatif untuk saham BRIS. Jadi teman-teman, apabila teman-teman mau cari aman, apabila terlihat gagal break di harga 3000, sebaiknya take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di garis EMA 50, apabila berhasil rebound kita baru entry kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.